Hai semuanya, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat halaman baru di Laravel atau menambahkan halaman baru ke dalam aplikasi yang kita bangun dengan Laravel. Seperti itu ya. Jadi sebelumnya kita akan buat root-nya terlebih dulu, kemudian kita buat view-nya. Misal kalau kita mengembalikan sebuah view atau menampilkan sebuah view, seperti itu ya. Oke, jadi di bagian ini atau di pertemuan ini kita akan bahas bagaimana membuat sebuah fitur autentikasi di Laravel, dan ini sangat mudah ya. Kalau kita biasanya bikin aplikasi itu biasanya pasti wajib ada fitur autentikasi dari register, login, lupa password, kemudian remember, kemudian ganti password atau apapun. Itu sebenarnya memakan waktu yang lumayan gitu ya. Jadi di Laravel itu sudah disediakan yang namanya starter kit. Oke. Kita masuk ke dokumentasi lagi dan kita bisa cari di sini starter kit namanya ya. Starter kit. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang disediakan ya. Ada Laravel Breeze, ada Jetstream. Nah, kita pakai yang Breeze aja ya, yang lebih sederhana. Nah, dan kita akan gunakan Breeze Blade ini ya. Jadi kita akan gunakan ini aja. Oke, jadi sebelum kita jalankan perintah ini, kita bisa jalankan perintah ini dulu. Jadi kita akan mengambil atau mendownload dependensinya atau package-nya terlebih dulu dengan Composer. Jadi yang belum tahu fungsi Composer adalah dia adalah sebuah dependency manager untuk project PHP ya, entah pakai Laravel atau framework lain itu sama aja. Jadi di sini dia akan mendownload Laravel Breeze ini. Kemudian kita masukkan ke dalam project. Nah, caranya ya tinggal jalankan aja di terminal. Seperti ini kita paste atau paste ya. Nah, kita tunggu sampai proses install atau downloadnya selesai. Jadi di sini akan sesuai versi dari PHP kita juga ya biasanya. Dia atau si Composer akan mendetek kompatibilitas. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba lanjutkan. Di sini ada PHP Artisan Breeze install. Oke, kita jalankan PHP Artisan Breeze install. Oke, nah di sini muncul ya ternyata ada route out di sini require out.php, dan di dalam folder routes ternyata di sini ada file baru dengan nama out seperti itu. Baik, kemudian kita bisa cek ya untuk memastikan aja. Kita masuk ke browser lalu kita masuk ke sini ke halaman utama kita, dan di sini ada login register. Nah di sini kita belum jalankan npm run dev, jadi ternyata harus dijalankan bundlingnya dulu ya, jadi ada error. Jadi aset-asetnya harus dijalankan. Nah di sini kita lihat ada tampilan untuk registernya atau fitur untuk mendaftar. Oh ternyata di sini login juga sudah jalan ya. Oke, sekarang berikutnya kita akan coba untuk install dulu ya. Jadi di sini kan disuruh npm install dulu. Oke, kalau kita cek di dokumentasinya, oke kita tutup. Oke, npm install, npm run dev. Nah, di sini ada perintah migrate. Oke, migrate-nya kelewatan. Kita lanjutkan dulu npm run dev dulu ya. Oke, nah di sini kita sudah jalankan. Ups. Kita balikin ya. Oke, biarin lah. Oke, jadi di sini ada register, ada login. Oke, loginnya bukan login. Oke, ini sudah selesai untuk bikin aplikasi atau instalasi Breeze-nya, dan kita sudah punya fitur ini. Cuman kalau kita register, misalnya di sini saya isi Amirul at kawancoding.com, passwordnya 12345678123456778. Kita register, harusnya ada error unknown database Laravel. Oke, jadi kita belum konfigurasi database yang kita punya, dan kita juga belum bikin gitu ya. Oke, jadi di sini di phpMyAdmin kita klik di sini admin aja. Nah, di sini kita masuk ke database ya kalau sudah buka phpMyAdmin-nya. Di sini kita buat namanya siswa app, misal seperti ini, create. Oke, di sini kita bisa dapatkan sebuah database dengan nama siswa_app. Oke, kalau kita lihat di sini ya kosong karena kita nggak punya tabel sama sekali. Baik,
kita masuk ke project Laravel kita, kemudian kita masuk ke file.env ini. Nah, buat yang mungkin susah cari file, gunakan Ctrl P atau Command P kalau pakai Mac ya. Nah, pakai Windows atau Linux, Ctrl P. Nah, di sini kita bisa ketik nama filenya, misal .env dan kita klik. Nah, otomatis kita ketemu filenya. Oke, DB database-nya, nama database-nya kita ubah jadi siswa_app seperti ini aja. Oke, lalu di sini kita bisa lihat masih kosong. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, siswa app users. Oke, kita sudah refresh otomatis ya. Tadi errornya sudah berubah. Tadi kan errornya database Laravel not found. Nah, sekarang siswa app user doesn't exist. Jadi kita nggak punya tabel yang namanya user di dalam database siswa_app ini. Nah, di sini sarannya dari error ini disuruh jalankan migration. Jadi kita bisa klik di sini aja atau kita gunakan perintah php artisan migrate. Nah, maksudnya apa? Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, migration itu adalah fungsinya untuk membuat tabel ke database yang dimana kita bisa jalankan lewat sebuah file PHP. Nah, di sini ada satu file yang dimana dia akan membuat sebuah tabel users yang akan kita butuhkan nanti. Dia akan membuat tabel users dengan nama users pakai S ya. Kemudian ada kolom ID, ini auto increment foreign-nya ya, atau unsigned big integer, dan auto increment dengan fungsi method table ID ini. Kemudian kita punya varchar ya, dengan nama field-nya adalah name, kemudian email verified add, dan password. Kemudian ada remember token, ada timestamp. Oke, timestamp ini akan buat dua buah field namanya created at dan updated at, di mana itu digunakan untuk ya mengetahui kapan data itu dibuat dan kapan data itu diupdate. Oke. Jadi ini hanya file migration ya. Ingat, ini masih file migration. Jadi dia nggak akan bikin tabel atau dia nggak akan jadi tabel kalau kita belum jalankan perintah php artisan migrate. Oke. Nah, di sini kita bisa coba lihat di php_admin, kita refresh dan di sini sudah jadi beberapa buah tabel ya, bukan sebuah, tapi di sini ada users. Dan kalau kita mau jalankan ini, kita confirm. Oke, kita berhasil login sebagai Amirul dan ada fungsi logout-nya. Karena kita sudah berhasil register, harusnya di sini di tabel user kalau kita klik, nah di sini ada value, name-nya Amirul, emailnya amirul@kawancoding, verified nggak ada, kemudian ada password-nya. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk bikin satu fungsi autentikasi ya. Jadi di sini kita bisa logout, lalu di sini kita bisa coba untuk login amirul@kawancoding.com, kemudian kita tulis passwordnya. Kita login di sini dan kita diarahkan ke dashboard. Jadi semudah itu atau seringan itu kalau bikin fitur autentikasi di Laravel ya, karena sudah disediakan starter kitnya. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.